teman-teman, apa kabarnya? Sebentar lagi tahun akan berganti menuju tahun yang baru, yakni 2023. Apakah teman-teman sudah membuat resolusi di akhir tahun ini? Terima kasih karena selalu jadi teman setia Bobo. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan klik tanda loncengnya ya. Nah, kalau teman-teman masih bingung bagaimana cara membuat resolusi di akhir tahun ini, yuk Bobo kasih tahu tipsnya. Apakah teman-teman pernah mendengar tentang resolusi tahun baru? Setiap memulai tahun yang baru, banyak orang membuat resolusi yang berisi rencana tentang hal-hal apa saja yang harus dicapai. Membuat resolusi tahun baru adalah kegiatan yang baik loh. Kita jadi punya arah yang jelas untuk 1 tahun ke depan. Nah, bagi teman-teman yang ingin membuat resolusi tahun baru, ikuti tips berikut ini yuk. Pertama, merefleksikan diri. Sebelum membuat resolusi, kita sebaiknya melihat lagi hal baik dan hal kurang baik apa saja yang sudah terjadi di tahun lalu. Hal-hal baik yang sudah dilakukan harus terus dilakukan lagi di tahun 2020. Sedangkan hal-hal yang kurang baik harus diperbaiki dan jadikan pengalaman berharga. Kedua, ketahui kemampuan masing-masing. Selain merefleksikan diri, kita juga harus mengetahui kemampuan diri kita sendiri. Buatlah resolusi yang sesuai dengan kemampuan kita. Jangan sampai resolusi tahun baru yang dibuat malah jadi terlalu sulit hingga akhirnya tidak bisa dicapai. Ketiga, tuliskan secara spesifik. Resolusi tahun baru juga biasanya lebih mudah dicapai jika kita menuliskannya secara spesifik. Misalnya, jika di tahun 2020 kita ingin mulai hidup sehat, hindari menulis kalimat rajin olahraga. Sebaiknya tulislah secara spesifik, seperti olahraga setiap hari selama 30 menit. Nah, itu dia beberapa tips yang bisa teman-teman lakukan jika ingin membuat resolusi tahun baru. Selamat mencoba ya! Nah, teman-teman, biasanya untuk mengakhiri tahun, setiap negara atau setiap kota memiliki tradisinya masing-masing. Yuk, kita lihat beberapa tradisi akhir tahun di dunia. Tradisi perayaan tahun baru di berbagai negara. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk merayakan tahun baru, seperti dengan kembang api, trompet, atau makan bersama. Atau mungkin teman-teman menunggu pergantian tahun dengan menulis harapan-harapan. Tapi ada beberapa negara yang memiliki tradisi unik untuk menunggu pergantian tahun. Berikut ini 5 negara yang memiliki tradisi unik di tahun baru. Tradisi unik pertama ada di Filipina. Di Filipina, masyarakat merayakan tahun baru dengan membuka semua pintu dan jendela. Hal ini dilakukan karena masyarakat percaya bahwa tahun baru akan membawa keberuntungan. Sehingga jendela dan pintu dibuka untuk memberi jalan pada energi negatif keluar dari rumah. Selain itu, masyarakat di Filipina juga menggambarkan tahun baru sebagai sesuatu yang bulat. Bentuk bulat merupakan lambang kemakmuran, sehingga banyak orang yang memakai aksesori berbentuk bulat. Ada juga yang memakai pakaian dengan motif bulat, hingga makan makanan yang berbentuk bulat. Biasanya mereka akan makan anggur sebanyak 12 buah sebelum pergantian tahun. Tradisi unik lainnya dilakukan oleh masyarakat Denmark untuk merayakan pergantian tahun. Mereka merayakan tahun baru dengan melempar piring serta gelas lama ke pintu rumah kerabat atau teman. Hal itu dipercaya mampu mengusir roh jahat dan memberikan keberuntungan. Masyarakat Denmark juga akan melompat dari atas kursi secara bersama-sama tepat di tengah malam. Ini dilakukan sebagai tanda kesiapan melompat ke bulan Januari di tahun yang baru. Di Skotlandia juga ada tradisi unik yang dilakukan untuk menyambut tahun baru. Perayaan di tempat itu akan memastikan orang pertama yang melewati ambang batas rumah di tahun baru harus membawa hadiah.
Dengan membawa hadiah, masyarakat percaya bahwa di tahun selanjutnya akan ada keberuntungan yang dibawa. Selain hadiah, mereka juga akan merayakan pergantian tahun dengan api unggun dan parade bola api raksasa. Orang-orang akan berparade dengan membawa dan mengayunkan bola api raksasa di atas sebuah tiang. Bola api itu adalah simbol matahari untuk memurnikan tahun yang akan datang. Nah, di negeri Sakura ini juga ada tradisi unik yang dilakukan. Malam tahun baru digunakan masyarakat untuk mempersiapkan dan menyambut Toshigami Dewa Tahun Baru. Untuk menyambut dewa, banyak kuil-kuil Buddha yang membunyikan lonceng dengan keras. Pada tengah malam, lonceng tersebut akan dibunyikan sebanyak 108 kali. Jumlah bunyi lonceng tersebut mewakili unsur-unsur mental yang membuat orang berbuat buruk. Pada tahun baru, masyarakat Brazil memiliki tradisi mengadakan perayaan di pantai Copacabana, Rio de Janeiro. Saat datang ke pantai, banyak orang akan mengenakan pakaian putih. Pakaian putih ini merupakan lambang keberuntungan bagi masyarakat Brazil. Di pantai, orang-orang akan datang membawa bunga untuk dilempar ke laut. Pelemparan bunga ini akan dilakukan beberapa kali sambil mereka berjalan menyusuri pantai. Bunga-bunga yang dilempar adalah wujud beragam harapan untuk tahun selanjutnya. Nah, itu tadi tradisi unik yang ada di 5 negara di dunia. Kalau di daerah teman-teman, apa tradisi yang rutin dilakukan dalam menyambut tahun baru? Tulis di kolom komentar ya. Tahun baru, semangat baru. Selamat menjelang tahun yang baru. Apa rencana teman-teman untuk di tahun yang baru? Tulis di kolom komentar ya. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!